Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Komsel Beria. Malam ini kita jumpa lagi dalam persekutuan Komsel yang diberkati oleh Tuhan. Saya bersama hamba Tuhan Dewi ya, akan membagi berkat buat kita semua, membangun iman di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh lagi dalam persekutuan kita, mari kita berdoa menyerahkan acara ini agar setiap kita menikmati lawatan dari Tuhan dan siapapun juga yang sempat menyaksikan tayangan ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami senang sekali menikmati kemurahan Tuhan pada saat ini. Kami dapat kembali melayani Tuhan, bersekutu memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, bahkan menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Berkatilah persekutuan kami, walaupun dalam tempat yang berbeda Tuhan, tetapi kami yakin Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, siap untuk melawat dan memberkati kami semua. Kami mulaikan persekutuan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini mari kita sama-sama memuji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, semua disediakan bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menikmati sukacita dalam kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Nah, malam hari ini kita melihat bagian firman Tuhan yang akan memberkati kita semua dalam sebuah tema membangun iman di dalam Kristus Yesus. Sejauh mana kita membangun iman kita, mengapa kita harus membangun iman kita di tengah-tengah dunia ini? Saudara, ada di tengah-tengah kita hamba Tuhan Dewi
yang akan membagi berkat buat kita semua. Puji Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan, kita menikmati berkat Tuhan malam hari ini. Seluruh pemirsa sudah siap menantikan berkat Tuhan, mengapa kita harus membangun iman di dalam Kristus Yesus. Silakan. Puji Tuhan, pada malam hari ini di kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, khususnya untuk anggota Komsel Berea pada malam hari ini, mengapa kita harus membangun iman di dalam Kristus. Nah, hal pertama yang bisa saya bagikan di sini adalah mengapa kita harus membangun iman kita di dalam Kristus dan bukan di luar Kristus, yaitu supaya kita kuat menghadapi masalah. Dan hal yang kedua, supaya kita pantang menyerah. Nah, di sini mengajarkan kita sebagai orang-orang percaya supaya kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan iman itu kita bangun di atas Kristus Yesus. Dan iman itu adalah penantian yang pasti akan perkara-perkara yang diharapkan. Dan bukti yang jelas dari kenyataan-kenyataan walaupun tidak kelihatan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihatnya. Iman itu tidak kelihatan, tapi kita percaya dengan iman bahwa sesuatu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya akan bagikan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-28. Matius pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-58, ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa menceritakan dalam Matius ini seorang wanita yang punya iman. Wanita ini adalah wanita Kanaan. Wanita Kanaan adalah wanita yang tidak kenal siapa itu Tuhan Yesus, tapi dia punya iman, ya, dia punya iman. Wanita ini adalah keturunan dari Ham, cucu daripada Nuh. Kanaan ini terkenal dengan orang-orang kafir, mereka adalah penyembah berhala, percaya kepada tahyul, bahkan juga wanita ini bisa dikatakan diasingkan dari antara orang-orang Yahudi. Tetapi kita melihat ada satu perubahan ketika wanita ini berani mendekati Yesus. Ketika wanita ini berani berseru kepada Yesus. Ketika wanita ini punya iman yang luar biasa dalam Kristus Yesus, ya. Dia mengubah kemustahilan menjadi sesuatu yang mustahil, ya. Hal-hal yang mungkin dia merasa saya tidak dianggap. Kalau dia memberanikan diri untuk mendekati Yesus. Orang-orang Yahudi pada waktu itu ada konsekuensi yang ditanggung oleh wanita ini. Bisa saja dia dihina, bisa saja dia ditolak. Tetapi karena dia punya iman, sesuatu terjadi dalam hidupnya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 saya akan baca. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kita melihat di sini bahwa permintaan wanita ini sangat mendesak, ya. Sangat mendesak, dan ia berseru kepada Tuhan. Ia mengungkapkan kesengsaraannya, yaitu, "Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku, anakku sangat menderita." Apa yang sedang dialami, apa yang sedang dihadapi oleh perempuan ini dan apa yang sedang dialami oleh anaknya, yaitu anaknya kerasukan setan. Ini adalah hal yang sangat serius Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika anak kita sakit, ya, pastinya kita cemas, gelisah, ya. Apalagi dirasuk setan, ya. Ini sangat menakutkan. Tapi dengan iman dia datang kepada Tuhan, sekalipun dia tahu ada konsekuensi yang dihadapi, tapi dia berani percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan juga kita melihat bahwa ia meminta belas kasihan. Dikatakan bahwa, "Kasihani aku ya Tuhan, anak Daud." Wanita ini mengaku Yesus sebagai Mesias. Di sini kita melihat ada pengakuan iman. "Kasihanilah aku."
ya Tuhan, anak Daud. Orang-orang Yahudi biasa, bahkan murid-muridnya biasa memanggil Yesus sebagai Tuhan, Yesus anak Daud ya. Dia juga punya iman di dalam perkataannya. Yesus anak Daud, dengan iman dia percaya ya, memanggil dan berseru kepada Tuhan ya. Mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias dan sesuatu terjadi dalam hidupnya. Dan ayat yang ke-23, ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, kita melihat di sini bahwa murid-murid pada saat itu mereka merasa terganggu ya. Mereka merasa terganggu dengan perempuan ini karena perempuan ini dia berseru dari jauh. Dia, Yesus anak Daud, tolonglah saya. Ya, anak saya sedang kerasukan setan. Mungkin murid-murid merasa terganggu ya dengan teriakan dari perempuan ini. Tetapi wanita ini kembali lagi bahwa dia adalah seorang wanita yang punya iman, ya, percaya penuh kepada Tuhan. Mungkin saja hal-hal yang hal perkataan daripada murid-murid ini ketika murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, suruh saja dia pergi. Ya, suruh dia pergi, bisa saja melemahkan imannya, bisa saja dia undur, bisa saja dia pergi, bisa saja dia kecewa. Tetapi wanita ini kita lihat bahwa dia terus beriman kepada Tuhan. Ketika wanita ini berseru kepada Tuhan Yesus, ia sama sekali tidak menjawab. Ya, Tuhan Yesus tidak menjawab. Tuhan Yesus seolah-olah berdiam diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, ketika kita mempercayai seseorang dan kita berharap bahwa seseorang itu akan menolong kita, seseorang itu akan memberikan kita jalan keluar. Tetapi ketika dia cuek, ketika dia tidak peduli, pasti kita akan kecewa dengan orang yang kita percayai. Apalagi wanita ini pasti sudah mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang suka menolong, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang lemah lembut, tidak kasar. Tetapi di sini kita melihat bahwa sama sekali Tuhan Yesus tidak menjawab. Tuhan Yesus diam ya, di ayat yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Ya, betapa kecewanya ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa sedihnya. Tidak bisa kita bayangkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu datang ke pastori, minta doa kepada Bapak Gembala, tetapi Bapak Gembala tidak merespon Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Pasti kecewa dan juga menceritakan hal-hal buruk tentang Gembala. Tapi kita melihat wanita ini, dia tidak menyerah. Dia menaruh imannya di dalam Kristus Yesus, ya. Tuhan Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi pada waktu itu tidak bisa bergabung dengan orang-orang Yahudi, ya. Tuhan Yesus tidak berbelas kasihan kepada orang-orang di luar Yahudi kepada non Yahudi. Tetapi di sini bahwa sekali lagi perempuan ini tetap beriman kepada Tuhan. Ya, kenapa wanita ini bisa dikabulkan permintaannya? Apa rahasianya ya? Apa rahasianya? Kenapa wanita ini bisa dikabulkan permintaannya ya oleh Tuhan Yesus, bisa menggugat hati Yesus ya, berbelas kasihan kembali dengan seruan wanita ini. Hal yang pertama, wanita ini tidak mudah tersinggung, sekalipun dia sudah dikatakan, diumpamakan seperti anjing ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Anjing bicara tentang hal-hal yang najis, kotor. Kita bisa buka dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Firman Tuhan, Matius yang pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan janganlah kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, anjing bicara tentang kenajisan ya. Dan hal yang kedua,
anjing itu dibenci oleh orang-orang Yahudi. Di dalam Bapak Ibu bisa baca nanti di dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ayatnya yang ke-8. Dan kita akan terus bahwa sikap wanita ini kenapa bisa doanya bisa dikabulkan, permintaannya bisa dikabulkan. Hal yang kedua adalah wanita ini pantang menyerah. Dan hal yang ketiga, ada usaha dari wanita ini. Di ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Jadi ada usaha yang dilakukan oleh wanita ini adalah sekali lagi dia datang mendekat dan menyembah Yesus. Padahal kita tahu bahwa dia bukan pribadi yang kenal siapa itu Yesus ya. Dia adalah wanita yang hidup dalam penyembahan berhala. Yang percaya kepada hal-hal yang kepada tahayul-tahayul. Tetapi kita melihat bahwa di sini ada usaha yang dilakukan oleh wanita ini. Dia berusaha mencapai, dia berusaha mendekat, menyembah Yesus, memohon belas kasihan Yesus. Puji Tuhan. Demikian perenungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Perempuan ini kalau istilah sekarang ya belum Kristen ya, demikian ya. Tetapi dia mendengar nama Yesus. Dia mendengar siapa itu Yesus. Yang sanggup menolong, sanggup menyembuhkan dan berkuasa melakukan segala sesuatu. Dan dia datang kepada Yesus. Dan dia menyatakan apa yang dia sedang alami. Dan dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Luar biasa bagaimana iman seorang wanita yang belum di dalam Tuhan, tetapi dia percaya kepada Tuhan, puji Tuhan, dan dia mendapatkan pertolongan. Nah saudara, kita pada malam hari ini sebagai umat Tuhan, tentu kita menghadapi banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak kesulitan kepada Tuhan. Nah kita mendapatkan jalan keluar pada malam hari ini. Ada Yesus yang sanggup menolong kita. Nah bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, dan tetap membangun iman kita kepada Tuhan, supaya ketika masalah yang sedang kita hadapi tetap kita kuat, saudara. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, atau apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Bagaimana hamba Tuhan Dewi, apa yang kita harus kerjakan setiap hari sebagai anak-anak Tuhan? Nah, puji Tuhan, yang dapat kita kerjakan setiap hari sebagai anak-anak Tuhan supaya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu belajar melakukan firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, saya akan baca Yosua pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Maaf, ayat Yosua pasal yang ke-8, pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi yang kita lakukan adalah dengan belajar melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga minta tuntunan Roh Kudus. Dan seterusnya adalah berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Puji Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat contoh yang diberikan tadi Yosua. Perkatakan firman. Perkatakan firman berarti kita harus setia baca firman. Dan perkatakan firman, renungkan firman setiap hari. Apa maknanya? Isi dalam pikiran kita itu firman. Supaya apa? Iman kita terus bertumbuh. Dan minta tuntunan Roh Kudus untuk kita dimampukan melakukan firman Tuhan. Dan jangan lupa tetaplah berdoa. Apa maknanya? Jangan lepaskan hubungan saudara dengan Tuhan setiap saat. Di dalam kita berdoa kita menyadari ketidakmampuan kita. Di dalam kita berdoa kita menyadari keterbatasan kita. Dan di dalam doa kita menyadari bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Luar biasa berkat yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Khusus bagi warga atau keluarga besar Komsel Beria. Dan saudara dimanapun sempat menyaksikan tayangan ini, berkat menjadi saudara. Tidak peduli apa beban pergumulan kita pada malam hari ini. Apa beban persoalan kita pada saat ini. Ketika engkau mengenal nama Yesus, engkau percaya dengan kuasa itu,
dan kau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pertolongan Tuhan dan keselamatan dari Tuhan menjadi bagian kita. Terima kasih buat kesempatan ini dan saatnya kita akan berdoa ya bagi seluruh jemaat, warga, keluarga besar Komsel Beria. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati saudara untuk kita terima berkat dalam setiap doa-doa kita pada malam hari ini. Hamba Tuhan Dewi akan berdoa bagi kita. Puji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari bersama kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, pengagungan kami hanya bagi Engkau Tuhan Haleluya. Yesus. Kami bersyukur kembali untuk kesempatan Engkau beri bagi kami malam hari ini. Amin. Kami sudah beribadah kepada-Mu, mengangkat pujian penyembahan kami. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Mari Bapa, Kau meteraikan setiap benih firman yang sudah kami dengar pada malam hari Ya. ini. Biar kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang setia dalam pemberitaan firman-Mu, tapi benar-benar menjadi pelaku-pelaku Amin. firman, merenungkan firman itu siang dan malam. Beri kami iman untuk tetap percaya, berharap Ya. penuh kepada-Mu, karena kami tahu Engkau Allah kami yang kami sembah, Allah yang Haleluya. hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang siap memberkati dan memulihkan Amin. setiap keadaan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami pada malam hari ini, anggota-anggota Komsel Beria yang ada pribadi lepas pribadi di tengah-tengah keluarga, Ya. mulai dari keluarga Tante Din, bahkan Amin. keluarga Tante Kris, Kak Deki, Oma Sorongan yang ada, Opa dan Oma Kasdi, keluarga Pak Putu, Saudara Agus, keluarga Dr. Willy, suami istri dan anak mereka, keluarga Bapak Yudi, suami istri dan anak mereka, tanpa terkecuali semua kami Tuhan, anggota Komsel Beria ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Untuk sepanjang minggu ini, apa yang menjadi pergumulan kerinduan Haleluya. setiap jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan, Engkau jawaban bagi mereka. Bila mereka lemah, Engkau kuatkan mereka kembali. Kalau mereka sakit, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Amin. Engkau jamah dalam nama Yesus Tuhan. Kami tetap ada dalam pemeliharaan dan perlindungan untuk sepanjang minggu ini. Apa yang kami buat dan yang kami kerjakan dibuat berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini dan kami akan terima berkat sukacita damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Diberkati dalam usaha pekerjaan, perekonomian, bahkan keluar masuk, Ya, diberkati dan Tuhan. dilindungi Haleluya. oleh Tuhan. Mengucap syukur kepadamu, kami akan akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini Komsel kita malam ini, Komsel Beria. Tuhan Yesus memberkati dan kita ketemu lagi dalam hari dan jam yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.